manusia tadi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, pepatah tadi mengatakan kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti kau tak kena puas. Kalaupun kau puas pasti tak lama. Nah, itu udah pasti, itu enggak lama. Seumur hidup kita di dunia, apa yang kita miliki ini semuanya tinggal Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka di bulan Ramadan inilah kita gunakan yang fana ini bagaimana supaya menjadi kekal. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita bawa badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa? Memang itulah perintahnya. Aqimus shalah kata Allah, wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimina wal muslimat, shaimina wa shaimat, abidina wal abidat, qanitina wal qanitat, rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda, ibunda, ananda kami yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi, marilah sampai kita tidak ada lagi dalam kehidupan ini, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang banyak, umur yang panjang, badan yang sehat, ruhani kita sehat, insyaallah jasmani kita juga sehat. Diberi kita oleh Allah nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam yang terhunjam di lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga mampu kita menggerakkan badan jasmani dan rohani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi duyufur rahmah, tamu yang dirahmati, tamu yang dimuliakan, dalam rangka kita memakmurkan Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini, dalam rangka kita menjadi hamba yang abdan syakura. Selawat dan salam yang kedua, ayah bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Apabila kita ittiba, mengikuti syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita diakui menjadi umatnya yang cinta kepadanya. Adapun hikmahnya, apabila nanti kita menghidupkan sunnahnya, mengamalkan syariatnya, diakui kita menjadi umatnya yang dicintainya, insya Allah kita nanti akan bersama-sama dengan beliau di dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda,
Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kesekian kalinya, ya, tahun-tahun lalu sejak kita mulai lahir, akil baligh, remaja, dewasa sampai tua, sampai kita mati nanti, Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan pernah bosan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang inilah tugas kita. Allah sudah mencatatkannya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, orang-orang yang beriman, benar imannya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, benar-benar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihadapkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah bosan di dalam hatinya, tidak pernah jenuh di dalam aktivitasnya, senantiasa rajin dan menunggu-nunggu dan didoa-doakan. Tahun lalu di akhir Ramadan kita sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah umurku pada bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Itulah doa orang yang beriman. Maka alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, ini tujuannya adalah untuk supaya kita mendapat kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita semua, wabtaghi fima ataka darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah, hendaknya kita mau mencari kebahagiaan hidup kita nanti di akhirat, tapi jangan lupa nasib kita di dunia. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan bahwasanya dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak terlepas senantiasa mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah akhirat, insya Allah pasti dapat. Kalau sudah dapat, pastilah banyak. Kalau sudah banyak, pastilah puas. Kalau sudah puas, abadi selama-lamanya. Itulah akhir daripada hakikat mengejar akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik lagi, lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Ini semua perintahnya dari zat yang maha mulia. Jadi bukan karena panitia, bukan karena BKM, bukan karena ketua wirid, bukan karena ibu-ibu wirid. Bu, jangan lupa jaburannya ya, antar ke masjid. Enak kali nyuruh-nyuruh. Allah. Padahal itu semua adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita mengejar kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena kita sadar Bapak Ibu hadirin sekalian. Lisan Nabi yang mulia sudah bersabda, ya ayuhan nas, kata Rasul, hai sekalian manusia. Dengan huruf ya harfun nida, ya huruf memanggil, menyeru, dipanggil manusia. Ya ayuhan nas,
qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Sungguh, kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat. Ucapan Nabi ini menyatakan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan ini bukan bulan biasa. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Beritanya dari langit. Dari langit ketujuh beritanya. Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surat Al-Baqarah. Allah menyatakan di sana, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nah, ini kan berita besar ini, Pak. Zat yang maha mulia hendak berkomunikasi kepada hambanya. Kalau komunikasi langsung Allah dengan kita, hancur kita. Allahu nurun ala nurin. Allah itu cahaya di atas cahaya. Istimewanya lagi, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hadis Rasul mengatakan, lisoim farhatani. Keistimewaan orang yang berpuasa, kata Rasul, lisoim farhatani. Untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ada dua kegembiraan yang dijanjikan Allah kepada orang yang berpuasa. Apa itu? Yang pertama, indal iftar. Kebahagiaan yang pertama, masih hidup di dunia, sudah diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Alhamdulillah, kalau udah buka puasa semua gembira. Anak-anak gembira, remaja, orang dewasa, orang tua pun senang. Kenapa? Alhamdulillah, sampai juga puasaku, katanya. Itulah kegembiraan orang yang beriman. Yang kedua, liqa'i rabbi, ketika kita bertemu nanti dengan Allah. Alhamdulillah, istimewa puasa ini, Pak. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Asyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasamu untukku, kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Subhanallah, istimewa itu, Pak. Kalau Allah sudah ngomong gitu, jangan khawatir. Pasti banyak nanti dikasih sama Allah. Pasti agung nanti dikasih sama Allah. Pasti nikmat yang tak terperikan, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga. Pokoknya kalau kita taat, sami'na wa ata'na, insyaallah Subhanahu wa taala bahagia hidup kita nanti, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini, Pak, hari berganti minggu, minggu ganti bulan, perubahan demi perubahan pun terjadi. Corona pun belum pergi. Tak terbayangkan sama bapak-bapak kita yang sudah umur 70-80 tahun. Apa nih corona ini? Bien gak enak iki. Tapi sekarang ada dia, Pak. Allah, dibilang ada nggak nampak, dibilang nggak ada tapi ada. Allah, inilah musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada manusia, sejauh mana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini ujian untuk orang-orang yang angkuh dan sombong. Orang yang merasa hebat, ya, datang tentara Allah, ya kan? Virus corona, enggak berdaya dia, Pak. Presidennya pun tak berdaya, pejabatnya pun tak berdaya. Takut, Bapak Ibu hadirin. 2 tahun belum berangkat juga dari bumi ini. Ini merupakan satu iktibar kepada kita bersama. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang belum sadar. Sadar apa? Dia hidup di dunia tapi belum mau taat, belum mau ke masjid, belum mau sholat, belum mau puasa. Kenapa? Karena belum tersentuh hidayah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ahli hikmah,
kejarlah dunia pasti tak dapat. Kenapa? Mengejar dunia seperti mengejar bayang-bayang. Bayang-bayang kita kejar sampai kapan pun nggak ketemu. Kejarlah dunia pasti tak dapat. Dapat Ustaz katanya kan, uangku banyak, sawahku lebar, sawitku 10 hektar. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Nah, Pak ya, karena manusia ini nggak ada puasnya. Dikasih selembah emas kata Rasul, pasti dia akan minta lembah yang kedua. Dikasih sepeda, kepingin punya kereta. Dikasih kereta, kepingin punya mobil. Dikasih mobil, kepingin punya istana. Dikasih istana, kepingin beli pulau. Kepingin beli helikopter. Kepingin beli pesawat pribadi. Itu pun belum punya puas-puasnya manusia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka kejarlah dunia pasti tak dapat. Kenapa dibilang tak dapat? Suatu hari nanti kalau sudah sampai janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan dunia ini, maka sikit pun harta dunia ini tidak ada yang ikut sama dia. Duit limper pun gak ikut. Apalagi sawit 10 hektar, tinggal semuanya. Inilah dunia. Seberapa banyak dunia ini kita kejar, kita kumpul-kumpulkan. Nabi mengatakan, al-mautu kalbabun, mati itu seperti pintu. Wa kullan nasi dakhiluhu, setiap manusia pasti memasukinya. Coba saya tanya, siapa yang enggak pernah masuk dalam pintu? Kita semua punya rumah. Rumah kita ada pintunya. Ada pintu depan, ada pintu belakang, ada pintu samping. Ada pintu apa lagi, Pak? Ada jendela. Maka mati itu seperti pintu kata Rasul. Indah bahasanya. Al-mautu kal ka'sun, kematian manusia itu seperti air dalam gelas. Wa kullan nasi syaribuhu, setiap manusia pasti meminumnya. Ad-dunya fana, dunia ini akan hancur fana, hancur lebur. Pak ya, dunia ini akan hancur. Wa talibuha fana, yang menuntut, mengejar, mencari dunia ini juga akan hancur. Siapapun dia orangnya. Kalau masih ganteng, sweet 17 katanya, 17 tahun ganteng-gantengnya, 30 tahun masih ganteng-gantengnya, hebat-hebatnya, kaya-kayanya, tapi ketentuan Allah pasti berlaku. Wa man nu'ammirhu nunakishu. Artinya, siapa yang dipanjangkan umurnya, pasti dikurangi nikmat-nikmatnya. Semakin tua, semakin lemah. Pandangan sudah mulai kabur, tenaga sudah mulai tak kuat lagi. Wis geweli tangane, jalannya udah gemetar. Allah, ini tanda akhir zaman. Ini tanda manusia itu adalah lemah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini pasti akan hilang, lenyap sekejap mata. Maka enggak ada apa-apanya dunia. Dana ya dana dunia, artinya rendah. Sebentar, enggak lama. 60-70 tahun. Kalau enggak 70 tahun, tambahlah 10 tahun. Mungkin ada yang umurnya 80 tahun sudah. Alhamdulillah. Ustaz, umurku udah lebih 80, 90 tahun kita hidup di dunia. Sanggup? Alhamdulillah, kalau masih dikasih panjang umur, sekurang-kurangnya 100 umur, 100 tahun umurnya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu pun kalau sudah semakin tua, semakin lemahlah hidup manusia tadi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, pepatah tadi mengatakan, kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti kau tak kena puas. Kalaupun kau puas pasti tak lama. Nah, itu udah pasti, itu enggak lama. Seumur hidup kita di dunia, apa yang kita miliki ini, semuanya tinggal, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka di bulan Ramadan inilah kita gunakan yang fana ini bagaimana supaya menjadi kekal. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita bawa badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa? Memang itulah perintahnya. Aqimus shalah, kata Allah. Wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
dirikan sholat, tunaikan zakat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Makanya Pak, sejak akil baligh kita dididik oleh orang tua kita supaya ayo ke masjid, sholat, belajar ngaji, belajar sholat, tarawih ke masjid, kata orang tua. Maka pepatah mengatakan, dari kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua payah berubah. Itu kalau yang negatif. Tapi kalau yang baik, alhamdulillah. Dari kecil dulu kita sudah dibiasakan sholat ke masjid, dibiasakan ngaji, senang dengarkan ceramah, maka sampai tua pun hatinya terpaut di masjid. Selalu rajin untuk beribadah, senang untuk mendengarkan taklim. Ini adalah taman surga, ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya nanti pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan. Alhamdulillah. Jangan pernah jenuh. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, Pak. Nah, Allah sudah bercerita, aturannya sudah ada dalam Al-Qur'an. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, kata Allah. Artinya, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh itu akan kami giring menuju surga rombongan-rombongan. Alhamdulillah. Kalau ditanya biografi, sejarah, biografi itu sejarah hidup, dibuka. Filmnya dibuka. Ini hari contohnya aja udah ada di depan kita. Ceramah kita ini direkam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi dari kecil sampai tua sampai mati, hidup kita ini direkam, dicatat sama malaikat. Maka siapa itu yang bertakwa di dunia, yang beriman, yang beramal soleh di dunia ini, nanti pada hari kiamat nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jalannya pengantin masuk ke dalam surga rombongan-rombongan. Jadi dalam Al-Quran Pak ada namanya surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu artinya rombongan-rombongan. Rombongannya ada dua. Rombongan yang bertakwa satu, yang kedua jangan sampai. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, kata Allah. Orang-orang kafir, engkar, enggak mau beriman, enggak mau beramal, nanti pada hari kiamat akan diseret ke dalam neraka rombongan-rombongan sama kawan-kawannya. Astagfirullah. Itulah orang-orang yang tak mau melangkah ke masjid. Orang yang tak mau menerima iman, tak mau menerima hidayah. Sedangkan Nabi bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalat wa ta'lim wa at'imut ta'am. Ini sunnah Nabi yang empat ini. Sinari rumah Allah, sinari rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Salat sunnah yang panjang di dalamnya. Salat sunnah 11 rakaat, 23 rakaat. Ternyata ini ada perintahnya dari Nabi. Nabi Muhammad jangan ditanya sholatnya, nggak sanggup kita ngikutinya, Pak. Aisyah mengatakan, suatu malam aku terbangun sepertiga malam yang terakhir, beliau masih rukuk di dalam sholat sunnahnya. Bangun lagi aku sampai dekat fajar, Rasulullah sedang sujud menghadap Allah, sampai mau subuh sholatnya. Sahabat Nabi ada mengikuti jadi imam, jadi makmum di belakang. Rakaat yang pertama dibaca, juz yang pertama, juz kedua, juz ketiga. Dikiranya juz kelima udah habis lagi, masuk rakaat yang kedua. Rupanya satu rakaat Nabi sholat di rumahnya sendiri, minta izin sahabatnya ikut jadi makmum di belakang. Satu rakaat surat Al-Baqarah Nabi belum juga ruku. Allahu Akbar. Sampai-sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kok hebat kalilah solatmu, ibadahmu, sampai enggak berhenti. Jawab Nabi singkat saja, wahai Aisyah,
Apakah tidak pantas aku dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita mengikuti ittiba. Nah, ngapain kita sholat? Kita sholat mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, hidup kita tentram, rezeki kita berkah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan warahmah. Inilah tujuan kita datang malam hari ini, dan tak pernah bosan kita datang sampai akhir hayat kita, supaya kita mendapatkan hidup yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang dapat disampaikan sebagai motivasi, dorongan kepada kita. Jangan pernah bosan kita beribadah kepada Allah. Kenapa nggak boleh bosan? Jawabnya, karena Allah pun tidak pernah bosan memberi nikmat kepada kita. Pernah Bapak bosan diberi nikmat oleh Allah? Enggak pernah. Ada yang bosan makan, ada yang bosan minum, ada yang bosan bernafas. Enggak ada. Masih, ya Allah, panjangkan umurku 100 tahun lagi. Alhamdulillah. Tapi sholatnya, puasanya enggak mau, sholatnya enggak mau. Enggak adil. Allah katakan, innama ya'muru bil adli wal ihsan. Hendaknya kamu menjadi orang yang mampu berbuat adil dan berbuat ihsan. Buat adil, adil itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat kita sholat, waktunya kerja kita kerja, waktunya istirahat kita istirahat. Nah, ini adalah adil, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belum bisa berlaku adil yang sebenarnya. Kadangkala untuk urusan dunia lebih banyak daripada urusan akhirat. Makanya belum bisa adil. Makanya banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang diberi hidayah, diberi petunjuk sampai akhir hayat kita. Senang melihat orang-orang yang beriman, maka kita diajarkan doa, Allahumma hdina wahdibina wa jami'an nasa bisababi man ihtada. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keluargaku menjadi asbab hidayah bagi keluargaku dan orang lain, supaya kami mendapatkan hidayah dan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, sehingga hidup kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu siapa orang yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam kehidupannya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dan keluarganya senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk beramal dalam agama. Itulah yang dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang dibenci oleh Allah, nauzubillah, jangan sampai kita dibenci Allah. Orang-orang yang berat, orang-orang yang sulit melakukan perintah-perintah Allah. Marah kali kalau mau sholat, payah kali kalau suruh puasa. Astagfirullah. Disuruh ngaji males, ya kan? Disuruh tadarus males, Masya Allah. Disuruh belajar males. Maunya apa? Maunya senang-senang saja. Pesta 7 hari 7 malam pasti berakhir. Pesta pora, senang, megah-megah, mewah-mewah dunia pasti akan berakhir. Pak kata pepatah, kalau di dunia suka minum sirup, besok pagi mulutnya jontor. Astagfirullah. Kenapa? Manisnya dunia. Dikelubungi semut, ya kan? Digigit, jontor bibirnya. Tapi kalau kita suka minum jamu, besok sehat badannya. Sholat itu pahit, ya kan? Seperti jamu. Puasa itu pahit, ya kan? Main game itu manis. Nonton TV itu manis. Dengarkan musik dangdut itu manis.
tapi besok capek badannya, pegel, stres. Kenapa? Nggak ada ketenangan. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu sebaik-baiknya kita berwudu, melangkahlah ke masjid sambil berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, waj'al wajhi nuran, waj'al yadi nuran, rijli nuran, amama nuran, wara'a nuran, yamini nuran, shimali nuran, fawqa nuran, tahta nuran. Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, jadikan wajahku bercahaya, jadikan tanganku bercahaya, jadikan kakiku bercahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Ya Allah, jadikanlah aku bercahaya. Ini doa dari rumah menuju masjid. Kalaupun tak dibaca, Nabi sudah bersabda, siapa yang mau bergelap-gelap menuju Masjid Al-Hidayah di waktu Isya dan di waktu subuh, niscaya akan kami anugerahkan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti di sebelah kanan dan kirinya. Alhamdulillah. Jadi jangan malas-malas sholat Isya ke masjid. Siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, dia dianggap seperti sholat setengah malam. Siapa yang mau sholat subuh ke masjid berjamaah, maka dia dianggap seperti orang yang sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad. Cuma siapa yang mau mengamalkannya? Yang mengamalkannya yang sudah teruji imannya, yang sudah dibiasakan dari kecil oleh orang tuanya, rajin ke masjid di waktu gelap, waktu Isya dan subuh. Maka insya Allah kita mulai. Kita bawa anak kita bawa menantu kita bawa keluarga kita. Supaya apa? Supaya berkah Allah itu diturunkan di kampung kita. Berkah itu diturunkan di rumah tangga kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.